Assalamualaikum. Saat Dr. Osumi menemukan mekanisme autofagi secara rinci yang bisa jadi mekanisme healing spektakuler, wow, dunia terpukau. Orang Indonesia aja terus banyak yang ngomongin autofagi sampai sekarang. Sebelum itu, dunia juga terpukau oleh potensi stem cell yang beneran bisa berubah jadi apa saja dan makin terasa luar biasa lagi saat Dr. Yamanaka menemukan mekanisme biotek yang bisa mengubah sel dewasa balik jadi stem cell yang pluripoten. Kita udah bahas ya. Dunia juga terpukau dengan kemajuan-kemajuan dalam mencegah penuaan, sehingga pakar-pakar seperti Dr. David Sinclair, Dr. Walter Longo, dan Sachin Panda itu jadi terkenal. Sekarang dunia mulai yakin kita ini punya potensi untuk kembali muda. Dr. Elizabeth Blackburn bersama dua rekan memenangkan Nobel yang juga terkait dengan itu, karena mereka menemukan bagaimana telomer yang sudah memendek itu bisa dibuat panjang lagi, terus efeknya kita bisa jadi muda kembali juga, dan seterusnya. Penelitian kekiniannya makin banyak. Walau begitu, hati kecil kita tahu dalam tubuh kita ini masih banyak lagi hal yang belum diketahui gimana mekanismenya, dan masih banyak hal yang bagi kita semua masih menjadi misteri, masih menjadi rahasia ilahi. Nah, baru-baru ini, seorang ilmuwan Amerika turunan Rusia diketahui menemukan lagi satu mekanisme yang selama ini bagi kalangan dunia biologi kedokteran amat samar-samar. Ilmuwan itu bernama Dr. Michael Levin. Nanti deh, kalau dirasa video ini kurang gamblang, silahkan di-googling sendiri soal Michael Levin ini. Dia dan timnya disebut banyak orang termasuk yang paling punya pemahaman mendalam tentang bioinstruction atau bioelectricity gitu, kalau yang dia bilang. Ini bukan sekedar teori-teori, tapi ada pembuktian-pembuktian yang menurut saya sih cukup spektakuler. Jangankan dokter-dokter Indonesia ya, dan ahli biologi kita, pakar sekelas Dr. Osumi, Yamanaka, David Sinclair saja, itu belum paham tentang bioelectricity ini. Jadi insya Allah nih, kanal Indonesia yang membahas bioelectricity kemungkinan baru di kanal ini saja. Walau alam. Yuk kita lanjut. Dari lama, para ilmuwan itu tahu, kucing atau monyet, kalau buntutnya putus, ya udah, itu jadi cacat seumur hidup. Tapi kalau cicak, buntutnya putus, itu bisa numbuh lagi. Diteliti, kemudian untuk bertahun-tahun diyakini yang menumbuhkan buntut cicak itu kombinasi antara kemampuan fisiologi metabolismenya dia, terus dibarengi kemunculan stem cell yang melimpah, dan ada hormon enzim dan koenzim, utamanya itu hormon pertumbuhan dan serangkaiannya. Tapi ini masih menyisakan teka-teki kan ya, fisiologi dan metabolisme kayak apa tuh tadi yang dimaksud. Ya, cicak itu kalau buntutnya putus bisa numbuh lagi, tapi kalau yang putus kakinya kok nggak bisa numbuh. Nah, bukannya stem cellnya ada di situ-situ juga, hormon pertumbuhan dan serangkaiannya itu juga, ya cicaknya itu pastinya sama aja kan ya. Pasti ini ada sesuatu yang masih belum ketahuan oleh para pakar. Itu deh kira-kiranya, dulu itu Dr. Levin penasaran. Yang fenomenal lagi itu salamander namanya. Salamander ini ya buntut bisa, tangan bisa, kaki bisa. Terus ada lagi namanya cacing planaria yang bisa sekujur tubuh. Akhirnya Dr. Levin ini menyimpulkan bahwa regenerasi dan penumbuhan kembali dari kecacatan itu bisa terjadi karena ada 3 unsur. Ini kayak orang bangun rumah lah ya. Pertama, mesti ada tukang-tukang dan peralatannya. Keduanya, nggak sekedar tukang, mesti juga ada bahan-bahan material, bahan bangunan. Tapi kalau cuma 2 itu kurang, mesti ada yang kasih instruksi. Rumahnya mau rumah apa? Mau RSS, real estate, atau bisa juga dibikin masjid atau WC umum. Jadi faktor ketiga inilah yang selama ini saat nerangin soal fenomena buntut cicak yang nggak kesebut. Itulah yang terus ditemukan oleh Dr. Levin dan bahkan bisa memanipulasinya. Jadi ya, untuk penumbuhan buntut cicak itu mesti ada 3 faktor kayak bangun rumah tadi. Pertama, mesti ada tukang dan peralatannya, yaitu berupa hormon pertumbuhan dan hormon-hormon lain, enzim dan koenzim yang serangkaiannya. Keduanya, mesti ada bahan materialnya, yaitu berupa protein-protein yang cukup dan stem cells. Atas ketiganya, mesti ada juga instruksi biologis, bioinstruction yang wujudnya itu menurut Dr. Michael Levin berupa bioelectricity. Oke lah, kalau secara teoritis yang menduga ke arah sana, banyak juga sih pakar-pakar lain, dokter jantung gitu, bilang sama pasien, oh Pak, Bu, jantungnya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya yang keganggu itu sistem perlistrikannya. Cuma soal perlistrikan dan bioelectricity-nya itu, biasanya si dokter jantung nggak bisa nerangin lebih lanjut gangguan kelistrikannya itu kayak koslet, mendelip-mendelip atau gimana. Dokter ahli saraf dan otak juga sama. Dari lama mereka tahu bahwa di otak kita itu ada gelombang-gelombang listrik elektromagnetik. Kita udah pernah bahas, tapi kalau diminta nerangin lebih lanjut sampai bisa dipahami oleh tukang listrik, ya nggak bisa.
Nah, kalau Dr. Levin, dia bisa nerangin sampai ke situ. Dia bahkan bisa mengartikan dan menirukan atau memalsukan instruksi biologis berupa bioelectricity itu tadi. Dia bilang gini ya, sel-sel dari suatu spesies makhluk hidup itu kohesif secara bersama-sama, secara kumulatif. Mereka memiliki kecerdasan kolektif yang saling terhubung dan saling terkomunikasikan satu sama lain. Jadi, mereka itu dari waktu ke waktu, dinamika hidupnya sebetulnya selalu mengikuti instruksi biologis berupa bioelectricity itu. Dulu kita udah pernah ulas ya sebenarnya, walaupun samar-samar. Hidup adalah pilihan, yang memilih bagian mana, ingat nggak sama video ini? Nah, di situ kita sebutkan bahwa penentu komando dalam hidup kita ada 3 unsur. Pertama, otak besar, otak modern kita. Kedua, otak kecil atau otak primitif kita. Dan ketiganya, tubuh kita. Atau kalau merujuk kepada Dr. Levin, penentu ketiga ini adalah kecerdasan kolektif dari sel-sel di tubuh kita. Makhluk hidup yang lain itu mirip gitu juga. Kalau binatang-binatang mamalia itu nyaris persis. Kalau makhluk yang lebih primitif lagi, kayak reptil jenis tertentu, itu bahkan nyaris gak punya otak besar, cuma punya otak primitif tok. Bahkan kalau binatang yang tingkatannya lebih rendah lagi, kayak bintang laut gitu, mereka itu kayak tanaman, dia nggak punya otak sama sekali. Walau begitu, tetap aja mereka itu punya semacam kecerdasan pada sel-sel di tubuhnya, sehingga sebagai satu makhluk, mereka itu kompak gitu deh, dan bisa secara sinkron bereaksi terhadap stimulan-stimulan dari dalam maupun luar tubuhnya. Jadi gitu, dengan adanya kecerdasan kolektif di level sel-sel itulah, maka kita ini tidak selalu bergantung pada sistem otak dan saraf kita. Waktu masih berwujud embrio gitu, itu kan boro-boro otak, wujudnya cuma segumpal darah kan ya, terus jadi segumpal daging dan seterusnya. Sel-sel itu sudah menerima instruksi demi instruksi loh, berupa bio-instruction, dan akhirnya bisa menumbuh jadi bayi yang sempurna, terus lahir jadi manusia, terus brewo, nggak mesti brewo juga, tapi pokoknya gitu kan ya. Dah jadi dewasa pun, itu nggak semua proses di tubuh kita dikendalikan oleh otak dan syaraf. Kalau Dr. Levin bilang hal-hal yang tidak dipicu oleh instruksi-instruksi biologis dari otak dan syaraf, maka pengambilan keputusan dan dinamika kehidupannya mengikuti instruksi-instruksi biologis, dan wujud instruksi biologis ini menurut dia tidak sekedar proses-proses kimiawi, tapi juga ada yang berupa bioelectricity itu. Cicak tadi contohnya, kalau yang putus buntutnya, sel-selnya akan menerima bioelectricity yang kurang lebih meminta untuk menumbuhkan kembali si buntut. Sedangkan kalau yang putus jari tangannya, instruksinya segera tutup lukanya agar tidak infeksi dan tidak bleeding pendarahan. Ya udah, kemudian sel-sel itu gotong royong bekerja bahu-membahu untuk memenuhi instruksi bioelektrik yang mereka terima. Sampai akhirnya perintah itu terwujud. Kalau yang putus buntut, maka buntut itu akan ditumbuhkan lagi sampai sempurna. Sedangkan kalau yang putus itu tangan si cicak, ya dia itu teramputasi gitu. Luka-lukanya terus mengering, nutup, tapi terus jadi cacat. Ini kalau teori-teori saja. Apa yang digagas oleh Dr. Levin tidak terlalu spektakuler. Oke bro, kamu punya teori kayak gitu, so what gitu loh. Ya. Tapi Dr. Levin ini beneran bisa motretin instruksi-instruksi bioelektrik itu dengan seksama, walaupun sejauh ini yang dia teliti itu kodok atau makhluk-makhluk yang lebih rendah dari itu. Kalau pakai bahasa awam kira-kira gini deh, habis netes dari telur, kodok itu kan jadi berudu ya. Nggak punya kaki tangan, cuma punya kepala, badan, dan buntut, persis ikan. Nah, menurut Dr. Levin, si berudu seiring perkembangan, terus tubuhnya memancarkan instruksi-instruksi bioelektrik. Tumbuhkan tangan. Nggak lama setelah sinyal itu muncul, terus tangan kodoknya muncul. Dan gitu, tumbuhkan kaki. Terus nggak lama setelah sinyal itu muncul kaki. Dr. Levin bisa membuktikan kalau sinyal tumbuh tangan itu dia ganggu, ternyata kodoknya jadi cacat, nggak punya tangan. Kaki juga sama. Dan bahkan karena Dr. Levin sudah berhasil merekam sinyal untuk tumbuh tangan dan tumbuh kaki, dia terus coba pancarkan perintah bioelektrik tumbuh kaki itu pada katak dewasa yang buntung. Hasilnya ini mendekati ajaib nih. Ternyata si katak yang buntung, kalau diberi instruksi bioelektrik yang tepat, sel-sel tubuhnya akan bisa menumbuhkan kembali kakinya sampai lengkap sempurna, padahal biasanya nggak bisa kan ya. Dunia pun tercengang dan terus percaya bahwa apa yang dibilang oleh Dr. Michael Levin itu bukanlah sekedar hipotesis atau teori, tapi wujud pembuktiannya itu sudah sangat nyata. Ini benar-benar membuka mata untuk healing dan regenerasi sel-sel. Sekarang sih dia baru bisa praktekin pada kodok saja dan cacing tertentu.
Untuk ke hewan lab yang tingkatannya lebih tinggi seperti tikus, sekarang sedang dia usahakan tapi belum berhasil. Tapi kedepannya, kalau dia sudah berhasil dengan tikus-tikus curut itu, lanjut ke manusia. Wow, beneran kalau itu terjadi, buat dunia kedokteran merupakan terobosan ilmu baru. Potensinya bisa menang hadiah Nobel segala macam tuh kalau sampai ke sana. Dan berhubung ini udah agak panjang, lebih detailnya mungkin lebih baik kita bahas di video terpisah. Terima kasih.